Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Maulia dari kelas KMMI Geotourism B yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memperkenalkan objek wisata yang berada di daerah saya, yaitu objek wisata Goa Putri. Goa Putri merupakan salah satu tujuan wisata terkemuka di Provinsi Sumatera Selatan, terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Objek wisata ini terletak sekitar 230 km dari kota Palembang dan sekitar 35 km dari Batu Raja, kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Estimasi jarak yang ditempuh dari kota Palembang yaitu kurang lebih sekitar 6 jam. Goa Putri ini menjadi salah satu ikon objek wisata yang diminati oleh para wisatawan lokal. Objek wisata Goa Putri mampu menciptakan keindahan dan juga nilai sejarah yang tidak boleh untuk dilewati. Goa ini diperkirakan memiliki kedalaman mencapai 150 meter, ketinggian 20 meter, dan lebar 20-30 meter. Objek wisata Goa Putri ini resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya nasional dan telah dilindungi oleh pemerintahan. Tidak hanya Goa Putri saja, di sini juga terdapat museum dari fosil-fosil manusia purba yang telah ditemukan di Goa Harimau yang berjarak sekitar 1 km dari Goa Putri. Museum tersebut masih dalam tahap pembangunan dan akan diresmikan setelah selesai pembangunan. Objek wisata ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap seperti tempat ibadah, WC, kantin, parking area, dan juga di setiap sudutnya terdapat kontak sampah. Di dalam goanya sendiri juga telah difasilitasi dengan lampu-lampu yang berwarna sehingga menambah kecantikan dari gua tersebut. Menurut legenda, gua ini berkaitan dengan kutukan si Pahinda. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Merindu, selir dari Prabu Amir Rasyid, penguasa kerajaan Ogan. Suatu pagi, sang putri mandi di muara sungai Semuhun, dan pada saat mandi, lewatlah seorang pengembara bernama Serunting Sakti. Dia ingin sekali menyapa putri yang berparas cantik itu, tetapi kehadirannya tidak diperhatikan oleh putri tersebut. Serunting Sakti gusar, dia pun berujar, sombong sekali putri ini, hanya diam seperti batu. Belum kering ludahnya, putri Dayang Merindu pun menjadi batu. Serunting Sakti kemudian pergi ke desa tempat tinggal putri Dayang Merindu, dan kemudian dilihatnya desa tersebut sangat sepi. Dan Serunting Sakti pun berujar, sepi sekali desa ini seperti goa, dan desa itu pun menjadi goa. Begitulah cerita masyarakat mengenai asal-usul Goa Putri tersebut. Nah, menurut legenda terbentuknya Goa Putri seperti itu. Sekarang kita beralih mengenai keadaan geografis dari Goa Putri itu sendiri. Objek wisata Goa Putri mulai dibuka pada tahun 1989 yang memiliki panjang sekitar 150 meter dan lebar antara 8-20 meter dengan keindahan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi goa. Stalaktit dan stalagmit ini berbentuk beragam. Ada yang besar seperti kubah dan ada juga yang memanjang, bahkan ada yang menggantung. Di dalam gua terdapat sungai yang mengalir dan keluar di samping pintu masuk gua. Geografi wilayah ini menampakkan perbukitan yang diselang-selingi oleh daratan dengan kesuburan yang tinggi sehingga menjadikan wilayah ini sebagai perkebunan dan daerah pertanian yang luas. Desa Padang Bindu memiliki jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa. Masyarakat yang menetap di daerah ini pun 90% merupakan penduduk asli. Gua ini memiliki kolam yang airnya berasal dari sungai Semuhun yang bermuara di sungai Ogan. Kolam tersebut lebarnya 20 meter dan panjangnya 190 meter. Karena di dalam gua ini terdapat sungai yang terhubung dengan muara, maka dapat dikatakan bahwa dulunya gua ini berada di dalam sungai. Karena ketika air besar, gua ini akan terbenam sehingga tidak dapat dimasuki. Kawasan Kars di Oku memiliki vegetasi yang rimbun oleh perpohonan, tidak gersang bahkan subur. Hal demikian lazim dikenal dengan tipe Kars tertutup. Kawasan seperti itu biasa ditandai dengan berkembangnya lahan pertanian dan perkebunan di atasnya, seperti kebun jati, ladang, padi, kopi, bahkan coklat. Secara arkeologi, wilayah Kars Batu Raja juga menarik untuk didalami. Sebagaimana dinyatakan oleh Hari Octavianus Sofian dari Balai Arkeologi Palembang, kawasan Kars Batu Raja perlu dijadikan fokus penelitian arkeologi terutama masa prasejarah. Tiada lain karena di kawasan Batu Raja ditemukan gua-gua dengan tinggalan arkeologi seperti Gua Harimau.
Di gua ini terdapat lukisan gua, bukti budaya, lukisan dinding buah, rock art yang pertama kali ditemukan di Pulau Sumatera. Kalau ini hasil temuan dari Gua Harimau. Ini bukan asli lagi, sudah replika. Ini apa, ras mongoloid ini. Kalau ini juga replika kubur bersama. Kayaknya sepasang suami istri. Sudah replika juga. Ya. Kalau yang aslinya? Yang aslinya ini. Yang di GIS ini asli, cuman sudah agak rusak karena dibikin cetakan namanya silikon ya sudah. Di Gua Harimau, arkeolog menemukan sisa hunian, perbekalan, dan kuburan dari ras Mongoloid. Penghuni gua dengan budaya Neolitik sekitar 4.000 tahun yang lalu yang berlanjut ke budaya paleometalik. Hingga saat ini, telah ditemukan kubur dari hampir 100 individu dengan orientasi, posisi, sistem, dan jenis kubur yang sangat bervariasi. Iya, ada dua kubur. Ini asli digip dari Gua Harimau dibawa ke museum sini. Ini kubur ini kalau dari arkeolog ini semuanya perempuan. Ya ini umurnya masih muda, ya ini lebih tua. Ini kalau menurut dari arkeolog ya, ini diratukan di kala itu karena dibawa aksesoris moluska. Ya, Ada moluska? Ada moluska ya, Mana moluskanya? Ini dekat ini. Selain itu, di Gua Harimau juga ditemukan lukisan dinding. Lukisan dinding ini merupakan lukisan pertama yang ada di Sumatera dan satu-satunya. Temuan gambar lukisan prasejarah pertama di Sumatera ini mematahkan asumsi arkeolog yang menyatakan bahwa budaya gambar cadas tak menyentuh Sumatera, namun tersebar di Indonesia Timur dan wilayah lainnya. Arkeolog bahkan menemukan sisa hunian pre-Neolitik yang jauh lebih tua milik ras Australomelanesid di bawah hunian Neolitik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari keunikan objek wisata ini. Saran yang mungkin dapat saya beri yaitu fasilitas yang ada mungkin bisa direnovasi lagi karena terlihat masih belum memenuhi standar seperti pegangan tangga yang ada di dalam goa masih banyak yang rusak dan rapuh sehingga bisa membahayakan pengunjung nantinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.